Itu. Siapa yang belajar sesuatu, ya, walaupun agak bingung di Google, yang namanya Google Ads, silakan komen di bawah. Ads. Yang paham maupun yang tidak paham dengan Google Ads, silakan komen di bawah. Ads. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman yang paham sekarang, good buat teman-teman. Teman-teman yang tidak paham sekarang, nantinya akan paham ya. Jadi nantinya semuanya akan paham dengan sendirinya, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Kalau teman-teman bingung, itu artinya teman-teman belajar sesuatu ya. Kalau teman-teman bingung, artinya teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman ya, keluar dari comfort zone teman-teman artinya belajar sesuatu. Kalau teman-teman cuma, oh saya udah tahu ya, teman-teman nggak belajar sesuatu. Saya pun ketika belajar pertama kali tentang digital marketing juga seperti itu, teman-teman. Sama persis seperti teman-teman sekarang ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang nggak paham. Ini ada Ibu Bekti Rianingsi, banyak bahasa yang aku nggak tahu ya, tenang saja Bu. Nah, nanti teman-teman akan tahu dengan sendirinya. Nanti Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya. Yang penting sekarang dicatat dulu ya, dicatat dulu. Ya. Oke, nah sekarang kita bahas yang namanya Facebook advertising, teman-teman ya. Facebook advertising. Nah, Pak, materinya kok cepat-cepat ya? Ini saya rangkumin loh ya, saya rangkumin. Karena waktunya nggak cukup teman-teman ya, kalau jelasin satu persatu. Saya minggu depan atau 2 minggu lagi ya, itu ada company yang bayar saya untuk ngasih training 7 hari, 7 jam teman-teman. Itu bayar saya 7 juta teman-teman ya. 7 jam, 7 juta, teman-teman ya. Untuk bahas tentang Google saja, teman-teman ya. Untuk bahas tentang Google saja, teman-teman. Jadi ini materi mahal. Kalau teman-teman misalnya catat materi ini, teman-teman anggapannya ikut course, ikut workshop senilai 7 juta, teman-teman ya. Nah, ini banyak kosakata baru. Ini Ibu Andina ya. Nah, iya, makanya seminar ini agak cocok buat jurusan RPL ya. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, kosakata baru teman-teman catat. Sebagai seorang digipreneur, digital entrepreneur, teman-teman harus banyak belajar tentang yang namanya ads ya. Nah, karena kerjaannya bisnis online itu enak loh, teman-teman. Saya dulu bisnis konvensional. Jadi saya bisnis konvensional dulu baru ke bisnis online. Waktu saya bisnis konvensional, saya belajar ya. Kalau saya jualan, itu saya harus keliling loh teman-teman. Saya harus keliling keluar kota. Ya. Satu toko, satu persatu saya keliling teman-teman. Untuk bisa menjual produk saya. Teman-teman, ya. Harus keluar kota, jarang di rumah. Ya. Keliling-keliling terus, saya sampai keliling itu ke Sulawesi. Teman-teman ya. Jadi keliling sampai antar pulau teman-teman. Sekarang ya, saya udah tahu ilmu digital marketing. Omsetnya sama bahkan jauh lebih besar. Ya. Omsetnya sama bahkan jauh lebih besar. Itu dengan digital marketing, teman-teman ya. Dan yang menarik adalah, yang bikin saya menarik adalah, saya cukup di rumah saja, teman-teman ya. Saya cukup di rumah saja, sales digital saya, itu yang keliling, teman-teman. Di mana? Di cloud. Jadi bisnis online itu enak banget. Teman-teman belajar susah itu cuma sekali aja, ya. Teman-teman belajar susah cuma sekali aja. Tapi nantinya enak, tinggal buka laptop ya, setting, udah tinggal, teman-teman, omset datang dengan sendirinya. Rekening ada yang transfer terus. Teman-teman bisa jalan-jalan ya ke Bali, jalan-jalan ke luar negeri ya, omset terus datang gitu, teman-teman. Itulah kenapa saya belajar di marketing. Jadi hidup saya jauh lebih enak daripada bisnis full konvensional, teman-teman ya. Nah, Instagram Ads ya sama Facebook. Kenapa ini saya jadikan satu? Karena ini satu grup, teman-teman ya. Untuk per hari ini WhatsApp belum bisa iklan ya. Mungkin nanti saya kalau prediksi ya, mungkin nanti WhatsApp juga bisa iklan karena mereka satu grup, teman-teman ya. Jadi setting di Facebook untuk iklan, setting di Instagram untuk iklan itu jadikan satu aja, teman-teman ya. Jadikan satu aja. Iklan itu jangan pakai yang namanya, teman-teman, di Instagram itu kan ada nama boost post ya. Jangan pakai itu pasti boncos, teman-teman. Kalau teman-teman di Instagram ya, di mobile ya, pakai handphone, terus teman-teman klik iklan di sana ya, boost post, itu cuma teman-teman dapat engagement aja. Teman-teman cuma dapat orang yang banyak yang like, banyak yang lihat ya. Tapi nggak ada yang action, teman-teman. Tapi kalau teman-teman iklan, pastikan teman-teman iklan di Ads Manager. Nah, ini perlu dicatat ya. Ads Manager, iklannya harus di Ads Manager pakai laptop. Nah, kalau kita bicara struktur kampanye iklan ya, di Facebook maupun di Instagram, itu strukturnya itu kurang lebih seperti ini.
Teman-teman belajar ya berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang yang namanya ads di Facebook, ads di Instagram. Itu muter-muter seperti ini teman-teman ya. Jadi pertama kita harus set kampanye iklan kita itu apa ya. Kampanye iklan kita itu apa? Yang kedua kita akan set ad setnya ya. Yang ketiga baru kita ads copy. Jadi yang paling bawah itu ads copy ya. Ads copy itu apa? Ya gambarnya seperti apa, ya copywriting-nya kata-katanya seperti apa, itu ads copy. Kita bicara ads copy, teman. Kalau ads set kita bicara tentang interest, kita bicara tentang targeting, itu kita bicara tentang ads set, teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman ya. Ini untuk mempermudah teman-teman. Nah, ini teman-teman silakan catat, silakan screenshot ya. Kalau kampanye, kita bicara tentang kampanye iklan kita itu apa? Mau iklan traffic, datengin traffic ke website kita, ya kan? Kalau kita adset, nah kita ngomongin tentang apa? Kita ngomongin tentang jadwal iklan kita kapan. Budgetingnya kita ngomongin di adset, teman-teman ya. Kita belajar tentang interest. Kita mau targeting usia dari usia sekian sampai sekian. Itu kita ngomong di adset, teman-teman. Kita ngaturnya di adset. Saya kalau ngajar tentang Facebook Ads atau Instagram Ads, saya lebih mudah pakai slide ini. Kenapa? Begitu mereka udah paham slide ini, mereka akan mudah sekali untuk setting, teman-teman. Mereka nggak bingung tombol ini untuk apa, tombol ini untuk apa. Jadi ini adalah set map, ini adalah cheat ya. Cara mudah buat teman-teman paham tentang Facebook dan Instagram di slide ini, teman-teman. Ya. Jadi ini penting banget. Ads kita bicara tentang gambar. Kita bicara tentang nanti linknya dimasukkan itu apa. Nanti teksnya seperti apa. Kata kuncinya seperti apa. Nah, itu kita ngomongnya di mana? Kita ngomongnya di ads ya, ads copy yang paling bawah, teman-teman. Pak, ada satu yang belum di-sharingkan, ada satu yang belum dijelaskan. Apa itu? Campaign, ya, kampanye. Nah, oke, kita jelasin. Kalau yang di awal, teman-teman setting kampanye. Kampanye itu seperti ini, teman-teman. Nah, ada iklan untuk brand awareness, untuk memperkenalkan produk teman-teman, memperkenalkan brand teman-teman. Ada iklannya untuk traffic, ya. Ada iklan untuk engagement. Engagement itu banyak yang like, banyak yang komen, ya. Jadi ternyata di Facebook itu lengkap ya. Teman-teman tujuan iklannya itu untuk apa sih? Untuk dapetin authority, ya. Untuk banyak yang like, banyak yang komen, ya pakai ini, engagement. Oh ternyata teman-teman punya apps supaya banyak yang install. Oh ya pakai ini, app install. Jadi udah mudah banget ya. Ya. Teman-teman supaya videonya banyak yang tonton, ya pakai video view. Nah, teman-teman mau dapetin banyak database. Nah ini teman-teman ya. Saya banyak konsultasi perusahaan-perusahaan properti, apalagi di zaman pandemik ini, teman-teman ya. Itu mereka susah, ya. Omset jelas jatuh, ya. Omset jelas jatuh. Yang kedua, pegawai harus dibayar, marketing harus dibayar. Yang ketiga, mereka nggak bisa lakukan event. Biasanya event di mall, event di mana-mana. Sekarang nggak boleh sama sekali karena mall pun ditutup, dibatasi. Lakuin event, udah bayar mahal pun tetap akhirnya nggak ada yang datang, teman-teman. Nah, ini membantu mereka, teman-teman. Lead generation, ini database. Jadi orang langsung dapat database, teman-teman. Orang langsung dapat database, ya. Enak marketingnya dia. Jadi saya ada konsultasi perusahaan, ya, perusahaan properti, teman-teman. Itu enak. Tim saya tinggal kasih database ke mereka. Ini loh database. Mereka yang dulunya iklan sendiri, tiap bulan tuh budgetnya itu puluhan juta, teman-teman, ya. Puluhan juta. Tapi akhirnya ketika saya jadi konsultan mereka, akhirnya kalau saya kuncinya apa sih? Kuncinya saya pakai ini aja, lead generation, teman-teman, ya. Kita dapat database, kita storing ke mereka. Jadi marketing mereka enak, tinggal ini ada database orang yang interest untuk beli properti, ya. Tinggal diteleponi, follow up, yuk kapan land visit, kapan property visit, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ilmu mahal ya, ilmu mahal. Ini konversi kalau teman-teman punya namanya e-commerce ya.